bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Oke, pecinta sepak bola semua, kembali lagi nih di channelnya Sepak Bola Kita. Nah, biasanya kita bakal bahas timnas Garuda ya, skuad Garuda kebanggaan kita. Tapi kali ini ada sesuatu yang baru nih. Kita bakal bincang-bincang lagi, ngobrol-ngobrol seputar tim kebanggaan warga Sumut nih. Nah, yang dulunya sempat menjadi primadona ya di Liga 1 yang dulunya namanya Perserikatan, bisa menjuarai sampai 3 kali. Tentunya kita hari ini nggak sendirian ngobrol-ngobrolnya dengan Bung Yoel yang kini sudah berada di sebelah saya kembali. Selamat datang kembali ya Bung ya di channelnya podcast Sepak Bola Kita. Iya, Horas Medan. Horas Medan, di Baksude ya Bung ya. Iya, rap-rap. Rap-rap. Nah, Bung, hari ini kita matching-matching lagi nih jersey-nya hari ini dengan PSMS Medan ya. Yang kemarin juga barusan tanding ya, Bung. Tentu kita mendoakan yang terbaik untuk tim kebanggaan semua ini. Tapi disclaimer dulu nih untuk teman-teman pecinta sepak bola semua, bukan karena kita nih dari Medan ya Bung ya. Terus kita membahas PSMS ini, tapi karena PSMS ini dulunya adalah sebuah tim yang cukup mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari prestasinya dan juga gaya permainannya yang disebut dengan rap-rap gitu ya Bung ya, yang mendapat julukan dengan The Killer nih. Nah, tapi saat ini PSMS Medan harus berjuang untuk kembali ke Liga 1. Makanya kali ini kita menjadi sesuatu yang menarik nih. Apa sih sebenarnya PSMS ini yang bermasalah gitu ya Bung ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Nah, sebelum memasuki apa sih yang harus diperbaiki dari PSMS Medan ini nih. Dengan hadirnya Bung di sini nih. Iya. Kayaknya kita cocok untuk pakai logat Medan aja ya Bung ya. Itu masukku tadi Kak. Oh iya Bang. Serius sekali Kakak. Iya Bung jadinya Bung ya. Oke, Bung, tentu Bung kemarin sudah ini ya, sudah ada nih di zamannya PSMS Medan ini waktu masih jaya-jayanya nih Bung, ya kan? Mungkin juga waktu itu nonton ya Bung ya, di stadion gitu. Betul, dulu teladan coba, itu. Saya pakai bahasa Medan ya Bung. Kayak mana sih Bung sejarahnya? Cok, Bung ceritakan dulu dong. Bung. Kayak gini lu ceritanya, biar tahu kalian ya kan. Iya. Dulu PSMS Medan itu kan main di Teladan. Iya. Kalau Teladan sekarang lagi direnovasi. Iya, ya kan, dulu nggak ada orang jual-jual helm di Teladan itu. Ya, sekarang sudah ada kan. Sekarang banyak ya Bung. Jual helm. Nah, PSMS Medan itu kan apa ya, disegani. Jadi sebagai sebuah tim papan atas sepak bola Indonesia. Segan lah orang sama PSMS. Ya, dulu kalau kami ya, kalau kami itu nonton dulu di Teladan itu kan masih kecil-kecil itu. Tahun 83, 85 tuh masih SD lah aku. Oh, masih SD ya Bung ya. Itu waktu itu nonton gitu nggak Bung? Jadi dulu kan kami nak kecil-kecil, mana ada pula duit kami. Iya pula sih. Jadi ya. Di situ kan ada di Teladan, dan Teladan itu ada lampu penerangan ya, lampu untuk stadion ya. Itu ada yang jaga. Jadi Bang, nontonlah Bang, ditariknya ke atas, bayar. Loh, jadi nontonnya di atas lampu gitu? Iya, karena nggak ada duit. Oh iya. Iya gitulah kan, kalau PSMS Medan lawan siapapun misalnya kan. Penting nonton aja lah. Penting nonton gitu kan. Ya pernah sekali nonton di tribun tertutup, entah siapa yang kasih tiket, lagi enak-enaknya datang uak-uak di belakang, woi mata pala kau itu nggak nampak kami katanya. Penting lah buat uak-uak itu kan, entah masih hidup kan nggak uak itu. Jadi sebuah pengalaman waktu itu pertama kali. Iya, waktu PSMS juara itu kan begitu sampai dia kan final dengan Persib Bandung, menang itu kan. Wah itu luar biasa. Kualitasnya luar biasa disambut ya Bung, di lapangan Merdeka waktu itu. Waduh, kami pulang-pulang sekolah macam pasar malam lah itu. Saking ramenya nyambut luar biasa lah PSMS Medan ini. Oke. Nah luar biasa sekali Bung ya. Iyalah. PSMS Medan ini. Hebat lah pokoknya. Nah yang Bung lihat kemarin itu kan waktu nonton itulah Bung. Pasti Bung ada tahu lah pemain-pemainnya. Oh gitu, iya. Nah kalau menurut Bung, siapalah pemain yang kemarin itu bawa PSMS Medan di masa-masa kejayaannya? Banyak lah. Ya. Dulu yang paling unik itu ada dua Sunardi dulu di PSMS. Kembar kah Bung? Iya, makanya karena dua Sunardi, maka belum Sunardi A sama Sunardi B. Dulu kupikir ya presiden main bola gitu. Pikir Soeharto tuh, rupanya enggak, memang pemain di PSMS namanya Soeharto.
gitu. Ini Presiden Soeharto yang main bola kan. Terus kipernya itu namanya Ponirin Meka. Nah, dulu memang hebat lah PSMS itu. Sampai dia menjadi kiper timnas kan. Jadi dulu pemain-pemain PSMS ini ya menjadi apalah tulang punggungnya pemain timnas nasional Indonesia. Itu kira-kira. Nah, tadi ada siapa tadi, Bung? Sunardi A, Sunardi B, ada Ponirin Meka, ada Soeharto. Mau jadi penjaga gawang timnas gitu. Iya. Nah, tentu waktu itu adalah faktor-faktor yang bikin PSMS Medan itu jadi berjaya lah kemarin gitu ya kan, Bung. Nah, menurut Bung apa sih yang buat PSMS kemarin di masa-masa lampau itu dulu bisa naik-naiknya gitu, ya? Dulu gini, PSMS Medan ini kan didirikan oleh klub-klubnya. Iya. Nah, jadi ada klub-klub PSMS dulu. Masih ingat aku itu dulu ada namanya PS Tirtanadi. Jadi yang ngasih-ngasih punya pam Tirtanadi. Iya, yang ngasih-ngasih air minum itulah. Itu ada klubnya dulu gitu. Tirtanadi. Ada namanya PSAD, Satuan Sepak Bola Angkatan Darat. Jadi gabung gitu. Betul. Jadi klub-klub itu kemudian gabung mendirikan Perserikatan Sepak Bola Medan sekitarnya. Itulah PSMS Medan. Itulah tercetusnya PSMS Medan ya, Bung ya. Nah tadi udah di pemain, ada juga gabungan-gabungan dari klub-klub yang ada TNI AD, ada juga Tirtanadi. Nah, sekarang kan kita tahu ya, Bung ya, PSMS ini lagi ya berjuang lah untuk masuk promosi lagi nih ke Liga 1. Dan juga baru kemarin kalah ya dari Persiraja itu, kalah di kandang dan kalah di kandang ya, Bung. Nah, kalau Bung lihat sendiri nih, apa sih yang tadi faktor kemajuan ya yang sudah kita lihat dari PSMS Medan itu apa? Nah, kalau yang Bung lihat saat-saat ini nih beberapa tahun terakhir susah kali nih PSMS Medan balik lagi ke Liga 1, kenapa sih, Bung? Ya banyak lah faktor manajemen ya. Nah, kalau aku nengoknya gitu, nggak serius orang yang ngurus PSMS. Iya, ganti-ganti aja pengurusnya. Nggak tahu gitu, yang kadang inilah, kadang itu gitu. Sekarang orang sudah profesional kan, apalagi sekarang orang udah serius ngurus sepak bola. Ini masih juga ngurus PSMS, nggak beres-beres gitu kan. Nah, sekarang kan sudah jadi PT Kinantan Indonesia ya. Ya, walaupun itu bisa diperdebatkan juga sih, ya kan. Siapa sih yang ngasih mandat? Kan gitu. Idealnya kan klub-klub PSMS Medan ini ngasih mandat, loh dirikanlah PT. Kalau di Persija, juga PT juga punya kan. Tapi ini dia manatkan oleh klub-klub yang ada di Persija. Nah, kalau PSMS nggak usah lah kita cakap-cakap payah nanti ya kan. Nggak ada senggol-senggol sedikit, iya, main-main nih soalnya, Bung. Betul. Nah, tadi PT Ayam Kinantan, Bung. Iya. Kalau Bung sendiri melihat kayak mana sih mekanismenya nih? Sebuah perusahaan besar cuma dimiliki beberapa orang aja tuh kayak mana sih, Bung? Ya sah-sah saja orang mendirikan perusahaan, tapi kan ini PSMS Medan ini kan bukan milik satu atau dua orang kan gitu. Jadi cuman kan gini, untuk sementara nggak usah lah kita debat-debatkan itu dulu ya. Capek kali rasanya. Yang gugat sana, gugat sini tuh. Terus PSMS jalan di tempat juga. Awak yang pendukung PSMS sih nengok ortu gaduh-gaduh, ya kan PSMS nggak menang-menang juga. Ya bagus, udahlah kalau ada yang lagi ngurus, lagi serius gitu kan, ya udah urus dulu gitu. Nah, kalaupun nanti mau diperdebatkan dan sebagainya, nantilah itu. Yang penting PSMS dulu maju gitu. Iya, nggak jalan di tempat ya, Bung. Betul, urus dulu PSMS-nya gitu. Nah, Bung, ini kan PSMS kan lagi di Liga 2 ya. Iya. Kalau Bung sendiri melihat kualitas Liga 2 Indonesia ini sudah kayak mana sih, Bung? Sudah baikkah atau masih ada yang perlu diperbaiki gitu? Ya, kalau kualitas Liga Indonesia itu ya sejak Erik jadi ketua PSSI, kupikir udah bagus lah gitu kan. Format kompetisinya pun berbeda, ya kan. Liga 1, kemudian degradasi nanti beberapa klub, kemudian naiklah tim promosi dari Liga 2 gitu. Naik Liga 1. Iya kan, ya itu kan bagus gitu. Kayak Eropa itulah, udah hebat loh orang tuh. Ngurus bola ini. Berarti Liga 2 udah mantap lah di sejak. Sementara lebih mantap kalau PSMS lolos baru. Waduh, kalau itu mungkin rame-rame nih warga Medan ya. Waduh, yakin lah kalau PSMS Medan main, aduh entahlah, susah aku bilang. Pokoknya sekarang pening lah kepala ya. Pening lah, Bang. Oke, Bung, tadi Bung sudah bilang
PTM Kenantan itu sebaiknya nggak usah diusik-usik dulu lah. Iya udah, nanti biar aja lah gitu ya Bung ya. Jadi gimana nih cara PSMS Medan biar bisa promosi ke Liga 1? Apa sih yang harus diperbaikin oleh PSMS Medan ini? Apakah manajemennya, infrastrukturnya, atau pemain-pemainnya sendiri-sendiri? Kalau aku ngeliatnya gini sederhana aja, coba orang pemain di Pakam sedikit kali yang nonton. Iya, jauh pula dari ke Pakam sana, udah panas nih, kereta pula. Ya kan, lewat Batang Kuis pula. Lewat Batang Kuis pula gitu kan. Nah kalau main di Pakam itu kan markasnya PSDS ya, di Serdang. Stadion Baharudin sementara dipakai PSMS untuk jadi home base. Nah kalau penontonnya sedikit gitu kan, yang beli baju kayak gini pun malas orang. Gimana PSMS duit? Kalau duitnya ada, bisa beli pemain, ya kan. Pulangkan itu si Arkan Fikri yang di Arema Malang itu, yang sekarang lagi memperkuat Indonesia. Iya, ya? Bang Ripaldo di Borneo itu balik suruh pulang kampung, main di PSMS ya Pak. Ya gantilah duitnya. Gaji duitnya. Ya, yang sebesar sesuai dengan klubnya yang sekarang. Gitu gaji ya, besar lah, jangan pula gaji kecil, mana mau orang itu. Firza Andika banyak. Yang kemarin baru debut juga Pak Pahan ya Bung? Ya itulah Ripaldo Pak Pahan. Ya, Bang Pak Pahan, baiklah ke Medan. Tengok-tengoklah kampung nih kan gitu. Iya benar-benar. Tapi sesuai lah dengan apa? Iyalah, kalau di mana duitnya? Kalau penonton sedikit, ya kan sponsor pun terbatas, kemudian beli baju pun orang nggak mau. Ini kan kita udah beli baju, ya itulah kami nyumbang ke PSMS. Ya. Menonton jauh kali Bang. Iya. Panas kali ya Bung ya, Medan ini. Ya Pakam sana panas. Berabu lagi ya Bung. Ya. Nah tadi kita sudah ada nih Bung bilang baiknya yang diperbaikin dengan apa tuh infrastruktur. Iya, kan gini. Gitu ya, Bung, ya. Ada Stadion Teladan lagi direnovasi. Apa kebun bunga? Kita tampilin juga nih gambarnya, boleh nih ya, Bung. Oh, boleh. Tadi kita tampilin Stadion Teladan yang udah lagi direvitalisasi, dan juga Taman Bunga nih yang katanya tanggal 24 ini sudah mulai bisa digunakan nih, dan juga di gedung pertama kali PSMS Medan. Nah itu pertama kali dibangunnya di tahun 1954 Bung, 1955. Jadi pertama kali itu ada di jalannya Veteran. Nah, nanti kita tampilin gambarnya begitu ya Bung ya. Beberapa gedung bersejarah bagi PSMS Medan saat sekarang kondisinya seperti yang kita lihat. Sekretariat pertama PSMS Medan yang dibangun tahun 1975. Gedung ini dihibahkan Pemko Medan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi PSMS Medan. Bangunan itu sudah rapuh, wajahnya sudah musam, bahkan kulitnya pun terkelupas sehingga tak lagi berbentuk. Padahal di gedung itu tersimpan sejarah berdirinya PSMS Medan. Berikutnya, Kebun Bunga Medan. Pada tahun 1972, Sekretariat PSMS Medan di Jalan Veteran dipindahkan ke Kebun Bunga oleh Wali Kota Medan Haji Syurkani. Sekarang, lokasi ini yang diubah nama menjadi Taman Bunga sedang tahap renovasi. Terakhir, Stadion Penuh Sejarah. Stadion Teladan Medan. Disinilah, PSMS Medan selalu berjaya. Ayam Kinantan selalu ditakuti lawan-lawannya jika sudah bertanding di sini. Seperti yang Anda lihat, sampai sekarang stadion ini masih dalam proses perbaikan. Untuk sementara, PSMS Medan harus menggunakan Stadion Baharudin Lubuk Pakam untuk menjalani laga kandangnya. Nah, tadi kita sudah bahas untuk manajemen, infrastruktur, pemainnya juga nih, Bung. Nah, kalau yang Bung lihat sendiri nih, kenapa sih PSMS Medan ini susah sekali untuk bersaing dengan klub-klub besar gitu, Bung? Karena ini kan kita tahu juga nih, dia sekarang berada di peringkat 4 klasemen sementara grup A ya, Bung ya, Liga 2. Dan juga dia harus memperebutkan posisi 8 besar untuk promosi ke Liga 1. Dan apakah menurut Bung PSMS ini bisa bersaing dengan klub-klub besar nanti nih, Bung? Ya, ini PSMS Medan ini levelnya itu level yang udah tinggi. Ya sekarang aja yang lagi kami kurang bagus ya. Dulu jumpa PSMS demam orang, main lagi Teladan itu, mau nggak demam pemain itu lawan-lawan. Selain dengan gaya permainannya, wah, gitu ya, luar biasa. Tahu lah nonton tuh seram-seram teriak, cakap orang itu, entah apa penonton kan. Nah kalau udah main di kandang gitu kan, itu Teladan itu memang gitu, magicnya lain itu. Rasa kalau udah main di situ, aduh, pun semangat kali. Nah, kalau PSMS ini ya levelnya sudah levelnya lawan Persib,
lawan apa ya yang lagi Persebaya, Persija, itu musuh-musuhnya gitu. Nah sekarang kan main di Liga 2 ya, bukan kita ngecilkan ada situ Dejan FC ya kan. Nanti juga bertanding dengan PSPS. Iya, PSPS Pekanbaru, Persiraja gitu kan. Dan bersaingnya di situ ya nggak apa-apa, memang itulah sekarang PSMS itu. Tapi kalau udah masuk nanti Liga 1, siapa yang nggak ngakui gitu, pasti sejarah lah PSMS Medan ini ya kan. Jadi doakan aja lah biar lolos, tapi nonton lah, belilah apanya ya. Hitung-hitung bantu lah ya. Iya, bantu lah. Apalah kalian mendirikan kota impak untuk PSMS ini. Ya. Oke, berarti Bung optimis ya untuk kalau aku yakin. Jadi kan gini nih. Ini kemarin kalah lawan Persiraja, ya kan. Nanti dia mudah-mudahan 3 pertandingan lagi menang, masuk ke 8 besar, ya makin ketat. Ya mungkin manajemen memikirlah kira-kira siapa ini di bursa transfer bisa ditarik oleh PSMS Medan gitu. Banyak sih yang bisa dipikir-pikirkan gitu. Pemain-pemain yang bisa membuat gitu ya, Bung ya. Tapi nggak mungkin lah Kevin Dix. Waduh. Walaupun sekarang di Copenhagen lagi bermasalah itu. Atau Nathan Joao nggak mungkin juga ya, Bung. Katanya kan mau dijual nih sama Swansea City. Iya, kita borong ke PSMS Medan, ditaruh naturalisasi semua kan. Tapi ingat PSMS Medan ini kekurangan pemain. Jadi orang-orang yang main di daerah-daerah, dari tebing tinggi, dari Simalungun, dari Siantar, lah sampai dalam gitu. Iya, kalau dicari bakat-bakat ke bawah itu gitu kan. SSB-nya banyak, ya kan. Masa gitu udah hebat, SSB-nya ditarik orang lain. Awak melongo aja gitu. Macam orang pau. Iya kan. Jadi mengharapkan orang luar aja gitu ya, Bung ya. Oke, nah tadi pemainnya Bung bilang kita nggak kekurangan pemain dengan SSB yang banyak. Banyak. Dari daerah-daerah. Justru anak-anak yang di daerah sana berharap bisa dipanggil ke PSMS gitu. Iyalah, ya. siapa yang nggak bangga? Bener. Nah kalau sekarang nih yang Bung lihat pemain-pemain yang di PSMS ini siapa sih yang bisa berkembang lebih jauh gitu, Bung? Mungkin bisa masuk ke timnas kayak selain Arkan Fikri gitu, Bung. Ya kalau kemarin itu kan kita ini kan rata-rata pemain-pemain muda PSMS ini kan rekrutan baru ya. Jadi belum banyak juga pemain-pemain asing. Iya, ada juga pemain asing yang lagi naik daun. Kemarin kalau salah Rahmat Hidayat juga udah mau nggak lagi di PSMS. Oh iya. Itu yang bintangnya sementara PSMS Medan ya. Ya nggak tahu kita kenapa gitu. Jadi mungkin kalau menurutku sebenarnya hidupkan lagi kompetisi klub PSMS itu. Ya kan. Dulu yang mati-mati suri itu yang ada klub-klubnya hidupkan lagi, dan kompetisi kemudian dicari. Dari situ ditarik menjadi pemain PSMS Medan gitu. Dulu PSMS Medan ditarik dari PSG Ternadi, ditarik dari PSAD, bahkan dari tebing tinggi juga. Pokoknya klub-klub yang mendirikan PSMS Medan itu hidup kali kompetisinya gitu. Berarti gitulah caranya gitu ya, Bu? Iya, kompetisi-kompetisi usia kelompok usia, ya kan, usia 15, 16. Ya gitulah nyarinya gitu. Jadi selain PSMS nggak kurang pemain, juga PSMS ini bisa menciptakan atau mencetak pemain-pemain baru yang berkualitas gitu ya, Bung. Aduh, kalau cerita anak Medan nggak usah macam-macam lah kalau udah jadi pemain bola. Luar biasa ya, Bung ya. Semua pantang menyerah gitu. Makanya gaya anak Medan tuh rap-rap, ya kan. Main keras tapi nggak kasar ya, Bung. Ya itu ciri khas Medan. Main keras nggak kasar gitu. Tahu dia teknik men-tackle orang, ya kan. Sikut orang nggak kesakitan, itu PSMS lah itu ya kan, penting jatuh gitu kan. Bener-bener. Nah, kata orang nggak jadi pelanggaran gitu ya, Bung. Boleh lewat bolanya, orangnya jangan. Nah gitu dia. Oke, Bung, nanti kita bakal saksiin cuplikan sebentar nih mengenai harapan dan saran nih. Nanti baru aku tanya sama Bung ya, harapan untuk PSMS Medan. Harapan dari masyarakat atau warga Medan nih untuk tim kebanggaannya nih, tim Ayam Kinantan. Nanti kita saksiin sama-sama harapan dan saran mereka nih. Oke. Besar untuk bisa merebutkan posisi 8 besar, Pak. Ya, harapan kita di penyisihan grup wilayah ini namanya, dia bisa peringkat 1 lah. Walaupun berat ya, karena Persiraja udah unggul jauh, tapi 3 sisa pertandingan ini kita harap PSMS bisa sapu bersih, sehingga itu semakin memantapkan dia di 3 besar dan lolos ke babak berikutnya ya. Nah, harapan kita selanjutnya tentu lolos ke
Liga 1 udah lama kali Sumut ini ya udah lama kali Sumut ini nggak punya tim di Liga 1, udah lama kali PSMS ini nggak ke Liga 1. Itu dia harapan kita, walaupun sebenarnya di balik harapan kita itu sebenarnya ada juga kemirisan. Kalau misalnya lolos pun misalnya nanti kita bingung itu lapangannya yang mana mau dipakai ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya stadion Sumatera Utara ya yang di Kuala Namu sana udah bisa dipakai, itu alhamdulillah. Tapi lolos dulu ya, lolos dulu. Nah, lolos dulu sembari lolos memang sekarang ini harus sudah dipikirkan juga lah bagaimana manajerial atau memanajemeni atau mengelola PSMS selaku tim yang sudah dikenal di tanah air ini. Itu yang penting sebenarnya, bagaimana cara mengelola klub ini secara profesional seperti klub-klub, gak usah contoh yang di luar negeri ya, contoh yang di pulau-pulau Jawa lah, macam mana cara mengelola kala Persib Bandung ya kan, PSM Makassar, Persebaya, itu kawan-kawannya dulu kan sama perserikatan. Nah, ini kita harapkan sehingga PSMS hari ini dan nanti ke depan sudah bisa bersanding lagi, sudah bisa bertanding sama satu level lagi dengan tim-tim yang dulunya sama dengan dia. Itu tadi kan Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar. Nah, itu dia. Iya, maka itu tadi harus itu tuh tata kelola klub dulu yang harus dipikirkan memang. Sembari memang ya yang baik kan ini yang meloloskannya dulu lah kan. Nah, 3 pertandingan adalah pertandingan kunci, masuk 3 besar, lolos ke babak berikutnya, lolos ke Liga 1. Setelah itu sembarilah dibenahi lah ya manajemen dari PSMS ini, sehingga itu tadi kan udah banyak contoh ya, udah lupakanlah tata kelola konvensional itu kan, contohlah klub-klub yang sudah modern itu oleh Medan kota besar ya, banyak juga orang-orang pintar, orang cerdas, manajer-manajer yang bisa mengelola PSMS itu kan. Nah, mulai membuka diri lah, siapapun hari ini pemilik PSMS itu ya mulai membuka diri lah, mulai berkaca lah ya, mulai melihat ke depan lah mau dibawa kemana PSMS kita ini. Jadi harapannya PSMS ini bisa melangkah lagi lolos dulu ya betul. Harapan kita pertama 3 pertandingan terakhir menang, lolos ya sampai bersih, lolos ke babak berikutnya, main di kualifikasi apa main nasional ya, yang digabung beberapa wilayah, lolos lagi, intinya lolos dulu ke Liga 1. Nah, tapi sembari ini tadi kan pikirkanlah pembenahan PSMS ini ya, secara klub ya, apakah nyangkut di soal kepemilikan, apakah misalnya di soal pendanaan kan, kalau sama-sama sama-sama terbuka lah, sama-sama terbuka dengan visi sama-sama maju, iya saya yakin akan bisa. Tapi semangatnya bahwa PSMS ini milik bersama, PSMS ini milik kota, PSMS ini milik provinsi Sumatera, PSMS ini milik banyak orang, PSMS ini harus bisa bertanding lagi, itu tadi dengan klub-klub, dengan tim-tim yang dulunya memang ada di kawan-kawan dia itu kan. Ini kan nggak bisa lagi, jangankan bertanding aja nggak bisa lagi. Kapan bisa kita bertanding sama Persib, sama Persebaya, sama Persija? Udah beda. Ini udah beda divisinya, udah beda liganya. Itu tadi bersanding dan bertanding. Nah, itu dia, itulah PSMS kita ya. Tentunya harapan saya untuk PSMS Medan di 2 pertandingan nanti setidaknya seri 1 menang 1 agar bisa promosi ke Liga 1. Kayaknya sih PSMS Medan menang di 2 pertandingan agar bisa masuk ke Liga 1. Oke, nah Bung, tadi kita sudah saksiin tuh harapan dan saran dari warga-warga Medan, dan juga ada Pak Dekan dari Visip UMSU tuh, ada yang menyampaikan harapan dan sarannya untuk tim Ayam Kinantan kita yang saat ini sedang berjuang untuk promosi lagi ke Liga 1 nih. Iya. Sekarang giliran Bung nih, apalah saran dan harapannya nih untuk tim yang pastinya Bung bangga-banggakan dari kecil ya kan pastinya. Awak itu saya merantau ke sini, merantau ya, dari Sumatera Barat sana. Ada di sana. Udah Minang berarti Bung? Iya, ada PSP Padang, ada Semen Padang, tapi ini udah nyampe ke Medan ini berubah Wak udah. Oh, jadi apa namanya? Orang Medan, PSMS Medan. Karena itu dulu ya tontonnya kan. Nah, kalau pikir gini, kalau mau PSMS ini hebat lagi, saran-saran dari dari pendukung PSMS itu ya kan, ya satu manajemen sudah ya, sudah. Nah kemudian infrastruktur kita tunggu lah ini, bisa nggak stadion Teladan itu digunakan. Nah kemudian
bukan taman bunga namanya, Kak. Jadi apa tuh? Kebun bunga namanya Kebun dulu. bunga, maaf Bung, salah. Kakak ini kan belum lahir. Iya benar. 1950 udah didirikan, saya masih di awang-awang. Nah itulah, nanti sekarang tengoklah kondisi gedung pertama PSMS di Jalan Veteran di itu. Jalan Veteran. Waduh, tadi yang kita tengok juga kan. Iya. Aduh, kasihan kalau nengok gedung yang nggak terurus gitu. Ditambah juga ditempati sama masyarakat Iya, oke lah itu lain gitu cerita. ya. Kalau nggak ada yang nempatin, Iya, tempatnya benar. orang lah gitu. Nah, banyak gedung-gedung. Nah, kemudian kan ada GBK punya kita, Apa GBK, Bung? Gelora Batang Kuis. Oh, astagfirullah. Gelora Batangku. Iya, Ya, gitu. sebutan baru tuh, Bung. Sebutan baru. Sebutan baru. GBK. Jadi nggak Jakarta aja yang punya GBK Iya, ya, Bung? kita punya Gelora Batang Batang Kuis. Yaitu besar stadionnya, kemarin di PON digunakan. Ya kalau itu jadi home base-nya PSMS Wah, luar Medan, biasa tuh. ya meskipun itu kan di Serdang tuh Batang Di Kuis. Serdang, ya. Ya artinya PSDS dan PSMS, ya kan. Apa salahnya gitu apa ya? salahnya gitu. Orang Sama-sama anak Sumatera kok Iya, gitu. bener, loh. Ya sama-sama makan ubi rambatnya, Wak. Sama-sama makanan kebanggaannya durian Medan. Ya. Gitu. Oke, tadi saran tuh, Bung. Dia saran. Nah, harapannya apa sih, Bung, untuk PSMS Medan nanti? Bisa untuk Kalau kayak kami nih, Kak, yang suka PSMS Medan ini berdoa lah paling ya kan. Ya udah bertahun-tahun soalnya di Liga 2 begitu ya, Bung. Ngasih nonton orang awak jadi TV orang lain ya main gitu. Tapi pengen juga lah masuk Mau perlu sekali-sekali ya, juga kan? lah sesekali awak gitu main PSMS Medan ini, Ribak Sudi, ya kan, rap-rap. Rap-rap. Orang kalau bicara PSMS rap-rap, rap-rap. Gitu. Tekniknya itu ya. Iya luar gitu, biasa. sapu bersih. Sapu. Ya, jadi kalau harapannya PSMS Medan itu kalau masuk Liga 1, itu rame lagi lah itu liga kita, ya kan? Mungkin bisa jadi kita bahas lagi nanti ya, Bung ya. Oh nanti Bersedia nih, Bung ya. pastilah kalau PSMS Medan lolos, ya kan? Berdoa kita, ya kan, masuk 8 besar, kemudian lolos ke Liga 1. Waduh, Wah, bukan tak mungkin. kan nggak mungkin. Juara apapun kita bisa juara. Wus. PSMS Medan pernah juara kok. Bukan sekali, dua kali, tiga Bukan kali ya, Bung ya. kaleng-kaleng ini gitu. Kalian pikirnya. Berarti optimis ya, Bung ya, prediksi nanti Aku optimis lah PSMS Medan ini lolos pertama 8 besar ya. sama 8 besar. Nanti Mudah-mudahan 8 besar nanti stadion udah bagus. bisa Tadi main kakak sini bilang gitu, tadi Bung. Taman Bunga tadi ya. Kebun bunga itu Kebun udah bisa bunga, Bung. ditempati Mohon maaf, Bung, ya. oleh PSMS, ya kan. GBK, Gelora Batang Kuis itu bisa jadi home base, ya kan. Kita pun nggak pala jauh nonton sana, kita halo-halokan, banyak penonton, banyak duit. Semua pemain top bisa kita beli. Itunya orang-orang apa klub-klub di apa Yang sekarang klub-klub sekarang besar di hebat-hebat Liga 1 itu. ya, Bung ya. Iyalah, duitnya ada. Ya kan, Siapa bisa tahu dapat bisa pemain. bawa Rizky Ridho juga ya, Bung ya. Ya, bisa lah, ya kan. Dari Persija, PSMS. Semua kita borong. Dulu ingat dulu PES Pekanbaru itu duitnya banyak, semua pemain top Indonesia diborong. Diborong ke sana ya, Waktu Bung. almarhum Bang Suimin di Harja pelatih. Oh, nah PSMS Medan waktu masih Bang Suimin juga pernah juara, ya kan. Jadi ya apalah, berdoalah kita, mudah-mudahan PSMS ini nanti bisa lolos 8 besar. Ya, kakak tahu yang latih siapa? Orang kampungku, Kak. Oh iya. Neil Maizer orang Padang. Oh, apa berarti ya, Bung ya? Ya. Udah Minang Memang juga. kalau orang Padang merantau ke Medan tuh gitu, dia cari makan. Cari makan. Nggak buka rumah makan aja ternyata Iya. ya, Bung ya. Jadi pelatih juga. Iya, ternyata. cari makan. Jadi Kayak awal kan coach. cari makan juga ke Cari Medan ini. Oke, nah tadi Bung sudah sampaikan nih harapan dan sarannya juga udah kita saksiin juga harapan dari warga-warga Medan, Ya. tim kebanggaannya gitu. Oke. Nah untuk sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini seputar PSMS Medan itu sudah luar biasa sekali. Tadi kita bahas banyak infrastruktur, manajemen, pemain, segalanya udah kita bahas ya Bung ya. Mungkin nanti semoga kita doakan yang terbaik untuk PSMS Medan biar bisa promosi Ya. lagi ke Liga 1 biar kita biar saya bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Yoyo Iya, ya. nanti kalau udah Soalnya asik sekali nih hari ini membahas PSMS. sore PSMS Sore Medan, kali ya dari Bung pagi ya. bukan siap-siap ini. Waduh, ada aja yang kita bahas nanti ya Bung ya. Oke, nah teman-teman pecinta sepak bola semua, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih bareng Bung Yoel seputar tim kebanggaan warga Sumut, tim Ayam Kinantan, PSMS Medan. Nah yang sekarang sedang berjuang di Liga 2 untuk kembali promosi ke Liga 1. Kita doakan yang terbaik untuk tim kebanggaan warga Sumut ini supaya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan dan juga tadi saran dan dari Bung Yoel dan juga dari warga-warganya bisa menjadi masukan nih untuk
para manajemen yang ada di PSMS Medan nih. Oke, sekian terima kasih buat teman-teman pecinta sepak bola semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen nih. Di komen juga di channel YouTube sepak bola kita. Dan buat teman-teman pecinta sepak bola semua yang mau membaca dan juga ulasan-ulasan seputar timnas, PSMS, boleh ke web situs kita, web sepakbolakita.com. Terima kasih teman-teman semua. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia.